Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi pertemuan kali ini melanjutkan kajian kita tentang kitab wasiat Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kita sampai kepada wasiat baginda Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban kita untuk senantiasa saling memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita yang lain, dan kewajiban kita untuk tidak menzolimi saudara kita dan tidak menganiaya mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan kesulitan saudaranya yang mukmin dari kesulitan-kesulitan mereka di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitan dia ketika hari kiamat nanti. Jika Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melihat tetangga kesulitan, melihat saudara kita kesulitan, melihat siapapun butuh bantuan kita, jika kita membantu mereka, niscaya menurut sabda Nabi di akhirat nanti di hari kiamat, kesulitan-kesulitan kita itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sama maknanya dengan yang di atas tadi, kita senang memberikan kemudahan, maka Allah akan senang memberikan kemudahan buat kita di dunia dan juga di akhirat. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang lebih senang untuk menutup aib saudaranya sendiri, menutup aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan senang menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Imam Wasi pernah berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Kalau seandainya dosa-dosaku itu memiliki bau, maka tidak akan ada lagi orang yang ingin duduk bersamaku. Artinya apa? Itu adalah bentuk dari aib kita. Kita tutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aib kita. Kita buka aib orang lain, tunggu nanti Allah akan buka aib kita. Sebagaimana perkataan Imam Wasi bahwa aib itu bau, jika tercium baunya tidak akan ada lagi orang yang mau duduk sama kita. Dalam kitab Al-Bayan, Syekh Ali Jum'ah pernah berkata, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Berbahagialah mereka yang lebih senang menyibukkan dirinya dengan aibnya sendiri daripada menyibukkan diri dengan aib orang lain. Kemudian wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya senang atau menikmati betul dengan perasaan ikhlas dalam menolong saudaranya sendiri. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudah jalan menuju surga buat penuntut ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Barang siapa di antara kita yang berkumpul di sebuah rumah untuk membaca kitab Allah, untuk mentadabburinya, termasuk juga bagian dari kitab-kitab Allah itu Al-Quran, Sunnah, dan kitab-kitab syarah penjelasan yang ada di Quran dan penjelasan yang ada di Sunnah. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan menurunkan baginya ketenangan dalam hatinya. Artinya datang ke masjid menghadiri kajian sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dia akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffathumul malaikah, dan dia akan dikelilingi oleh malaikat. Jadi di setiap majelis ilmu, seandainya saja di antara kita bisa mencium aroma wangi majelis ilmu, niscaya tidak akan ada lagi orang yang berlalu lalang di depan masjid, berlalu lalang di depan majelis taklim yang sedang mengadakan majelis. Kenapa? Karena wanginya majelis ilmu nikmat luar biasa. Sehingga karena begitu wangi majelis ilmu, malaikat-malaikat yang ada di langit turun
menuju tempat-tempat yang diadakan kajian-kajian keilmuan Islam. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan memuji-muji. Allah akan menyebut-nyebut kita yang menghadiri kajian ilmu, yang mentadabbur Quran, yang mengkaji hadis, yang mengkaji fikih, yang mengkaji tasawuf, yang mengkaji nahwu, yang mengkaji balaghah, yang mengkaji nahwu saraf, yang mengkaji ilmu mantik, yang mengkaji ilmu tauhid, yang mengkaji ilmu yang ada di Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut dia di hadapan malaikat. Artinya Allah menyebut adalah Allah bangga dan Allah bahagia dan Allah memberikan rahmat buat mereka yang mengkaji ilmu-ilmu agama. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasbuhu. Jadi nasab itu tidak akan berpengaruh apapun bagi kita. Seandainya kiainya, bapaknya adalah kiai besar tapi anaknya tidak menuntut ilmu, maka nasab itu tidak akan ada apa-apanya. Maka dia akan tertinggal. Jika kiainya wali besar, anaknya tidak mengikuti jejak ayahnya, maka dia tidak akan memiliki kemuliaan seperti ayahnya. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.